Oke, hari ini yang kita bahas itu tentang dinamika gerak. Kalau kemarin di semester awal itu kita bahas tentang kinematika gerak. Lalu apa bedanya dinamika dan kinematika itu ada di sini. Jadi kalau dinamika gerak namanya juga ilmu tentang gerak, mekanika, dinamika ini cabang ilmu tentang gerak yang dia ngomongin penyebab geraknya, ya. Nah, dinamika gerak ini kita tahu bahwa apa sih yang menyebabkan benda bergerak. Nah, kalau misalkan ada benda yang tadinya diam, kemudian dia bergerak, atau tadi ada bendanya bergerak, kemudian dia diam, apa sih penyebabnya? Ini yang akan kita bicarakan di dinamika. Kira-kira ada yang tahu nggak yang menyebabkan benda bergerak ini apa? Coba. Kalau ada meja yang tadinya diam menjadi bergerak, karena apa kira-kira? Ada gaya, ada Karena dorongan bu, gaya, ada gaya bu. ada dorongan, ada tarikan yang kita sebut dengan gaya. Ya, suatu aksi, suatu fenomena yang menyebabkan sebuah benda ini bergerak, atau bisa juga dari diam menjadi bergerak. Ini yang kita sebut dengan gaya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gaya dan hukum Newton yang membicarakan tentang gaya juga gitu. Gaya ini ada macam-macam jenisnya. Kalau berdasarkan dari aksi yang kita lakukan, ini bisa berupa tarikan, bisa berupa dorongan. Jadi kalau misalkan ada benda ya ini ada di atas sebuah lantai, ini bisa jadi berupa dorongan. Kita sebut gaya ini F ya. F atau force ya, gaya. Bisa juga gaya ini berupa tarikan. Nah, ya. Jadi bisa dorongan, bisa berupa tarikan. Ada juga selain dari dorongan dan tarikan, macam-macam nih. Yang pertama ada gaya berat, ya ini kita sebut W atau weight. Kemudian ada gaya gesek, ya ini kita sebut dengan F kecil ya, gaya gesek ini. Kemudian ada gaya normal. Ini biasanya kita tulis dengan N. Kalau gaya biasa, ini kita tulis dengan F. F-nya F besar. Kalau gaya gesek, ini adalah F, F kecil. Nanti gaya gesek dibagi lagi. Ada gaya gesek yang statis. Ya, ini yang statis. Ada gaya gesek yang kinetik. Nah, ini yang akan kita bahas. Gaya-gaya ini yang menyebabkan benda bisa jadi diam atau bergerak, bahkan diamnya sendiri itu ada gaya. Nanti akan kita bahas. Nah, ya, berarti paham ya perbedaan dinamika dengan kinematika. Kalau kinematika yang kemarin, itu kita tidak ngomongin penyebabnya, nggak peduli. Yang kita omongin adalah setelahnya. Bendanya bergeraknya lurus, beraturan, atau lurus berubah beraturan, lintasannya lurus atau lintasannya melingkar, itu yang kita bahas di kinematika. Kalau dinamika, kita ngomong ini penyebabnya apa? Yaitu gaya. Ya. Yang pertama kita bahas dari gaya berat dulu. Gaya berat atau weight. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kan kita ngomongnya weight, berat itu kayak berat badan gitu ya. Berat kamu berapa? Padahal kalau di fisika berat ini adalah salah satu dari gaya. Nah, gaya ini ada karena sebuah benda bermassa yang berada di satu daerah yang memiliki percepatan gravitasi. Itu yang kita sebut dengan gaya berat ya. Ya, kalau kita bahas yang pertama, ini gaya berat dulu ya di sini. Nah, kita mau ngomongin gaya berat ya, weight. Gaya berat ini karena ada sebuah benda bermassa yang berada di daerah yang punya percepatan gravitasi. Makanya rumusnya massa dikalikan percepatan gravitasi. M kali G. Kalau dibuat diagram gambarnya, maka bentuknya seperti ini.
Kalau dia berada di bidang datar, kayaknya lebih enak. Sorry. Nah, ada benda, ini ada yang di bidang datar, kemudian ada yang nempel ke tembok, gitu ya. Jadi ini kita akan belajar untuk menggambar diagram gaya. Ada juga yang dia di bidang miring. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Karena berat ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya menuju pusat bumi yaitu ke bawah, maka gaya yang digambarkan pun harus selalu mengarah ke pusat bumi. Maka di sini kita ambil dari titik tengah bendanya, tarik ke bawah, ini adalah W, ini juga titik tengah, tarik ke bawah, ini juga W, ini di titik tengah, tarik ke bawah, ini juga W. Jadi nggak peduli dia bendanya di bidang datar, ada di bidang vertikal, ataupun di bidang miring, maka arah gaya berat selalu menuju ke bawah. Ya, itu untuk gaya berat. Gaya normal sendiri, kita ngomongin, kalau ngomongin gaya berat, maksudnya ke gaya normal juga. Kenapa? Karena ini tuh sebagai interaksi dari gaya berat. Ya, ini kita sebut N. Nanti akan kelihatan gambarnya bedanya gaya normal dengan gaya normal terjadi akibat ada sentuhan dua permukaan. Jadi kalau ada benda bersentuhan, di sini kasusnya bendanya bersentuhan dengan permukaan yaitu lantai. Ya, cara gambar gaya normal beda dengan gaya berat yang berada di tengah. Bu, kenapa gaya berat gambarnya dari tengah? Karena titik berat benda, kalau bendanya simetris, itu biasanya ada di tengah. Kalau gaya normal beda. Karena gaya normal ini adalah interaksi dari gaya yang bersentuhan permukaannya, maka kita gambarkan gaya normal dari titik yang bersentuhan ini. Tarik ke atas. Dan selalu tegak lurus permukaan yang bersentuhan. Jadi gambarnya tegak lurus ya, permukaan yang bersentuhan. Ini Ibu tandanya tegak lurus gitu ya. Ini kalau di matematika gini ya, gambar tegak lurus. Ini juga sama karena yang bersentuhan di sini, maka kita tarik di sini. Nah, ini adalah M-nya di sini. Oke. Ini juga sama walaupun dia bidang miring. Nah, N-nya di sini. Nah, ini adalah N-nya. Ya, itu adalah gambar dari gaya normal. Oh, baik. Sekarang masuk ke gaya gesek. Jadi kalau misalkan ada satu benda seperti ini, gambarkan gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama, benda ini pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Yang kedua, karena benda ini bersentuhan dengan permukaan lantai, maka ada gaya lain, yaitu gaya normal. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Dari sini. Nah, berarti dari benda ini ada gaya normal dan gaya berat. Itu kasusnya. Oh, sama satu lagi. Ada gaya tegangan tali. Kita sebut aja T. Ya, gaya tegangan. Next. Oke, ini sambil digambar ya. Kalau enggak sempat boleh di print screen sambil jalan next. Nah, tadi udah gaya berat, gaya normal. Sekarang kita masuk
ke gaya gesek. Ya. Nah, gaya gesek tadi ada yang statis, ada yang kinetis. Kok bisa, Bu? Nah, kalian lihat kalau ada meja di sekitar kalian atau ada kursi yang kalian duduki sekarang, maka kalian perhatikan bahwa benda-benda tersebut tidak bergerak, dia bisa diam di atas lantai tanpa bergeser sedikit pun, itu dikarenakan adanya gaya gesek. Gaya gesek ini yang kita sebut dengan gaya gesek statis. Kenapa? Karena dia diam bendanya. Ya, yang menyebabkan bendanya dia diam di atas sebuah lantai yang kasar, kita sebut lantainya kasar walaupun kata kalian licin. Nanti perbedaan licin yang dimaksud di fisika dengan licin yang kita maksud di kehidupan sehari-hari itu ada hubungannya. Nah, gaya gesek statis ini hanya dimiliki oleh benda yang diam. Kalau ini kinetis pasti bendanya bergerak. Kebayang kalau ada bola, nih kalian punya bola, kalian simpan di atas lantai, bola itu tidak bergerak, maka ada gaya gesek yang dialami bola tersebut. Artinya, lantainya itu kasar. Walaupun kasarnya enggak kasar yang menurut kita ya. Kasar itu cukup untuk membuat bola yang kita simpan atau benda yang kita simpan di atas lantai itu tetap diam. Kalau licin, otomatis tidak ada gaya gesek yang bekerja. Tidak ada gaya gesek yang bekerja, artinya benda apapun yang kita simpan di atas lantai tersebut pasti akan bergerak. Kenapa? Karena tidak ada gaya gesek yang menahan dia untuk tetap diam. Gitu. Jadi bedanya kalau kalian lihat pemanjat tebing, pemanjat tebing ini dia butuh gaya gesek yang besar. Kenapa? Supaya ketika dia bertumpu di atas tebing gitu ya, dia manjat pasti tumpuannya atasnya itu batu, kakinya juga pijakannya batu, dia butuh gaya gesek yang besar, permukaan yang kasar supaya dia tidak slip sampai jatuh. Makanya kalau kalian lihat pemanjat tebing itu selalu permukaan tangannya itu dia menggunakan magnesium atau kapur lah ya. Itu batu kapur yang dia kuncinya apa? Supaya tangannya tidak licin. Biasanya kalau capek itu kan keringetan. Nahan capek, tangannya keringetan, bisa licin karena basah. Nah, sepatu yang dipakai oleh pemanjat tebing pun terbuat dari karet yang anti slip supaya dia meminimalisir dan memaksimalkan gaya gesek, meminimalisir supaya dia tidak slip, licin dan juga terjatuh. Bedanya dengan pemain ski di es, dia harus membuat sepatunya gitu atau alatnya itu selicin mungkin, permukaannya juga selicin mungkin, meminimalkan gaya gesek supaya apa? Supaya dia bisa meluncur dengan sempurna. Kebayang kalau ada gaya gesek, itu dia nggak akan bisa meluncur dengan sempurna, pasti terhalang, ya, tersendat. Sama kayak mobil, sistem pengeremannya itu memanfaatkan gaya gesek. Gitu. Yang tadinya mobil rodanya muter, maju ke depan, gimana caranya? Ada gaya gesek di situ, ada gaya yang berlawanan dengan arah geraknya, supaya dia bisa berhenti mobilnya yang dari dalam keadaan gerak. Itu yang dimaksud dengan gaya gesek. Kalian bisa berjalan pun, gitu kan? Biasanya kalau sepatu-sepatu itu ada yang khusus untuk lari, misalkan untuk lari di jalan itu. Lari di trek lari itu sepatunya beda lagi, untuk ke gunung juga sepatunya beda lagi. Kenapa? Untuk memaksimalkan si gaya gesek itu. Solnya yang dipakai itu beda. Sepatu kalian, sepatu PDL misalkan, atau sepatu ketika kalian di sekolah itu beda-beda, ketika kalian berolahraga juga beda lagi karena peruntukannya beda. Gitu, untuk memaksimalkan gaya gesek supaya kalian tidak slip
Ya, sekarang kalau kita pakai sepatu untuk berkegiatan sehari-hari, kemudian kita pakai untuk naik gunung, itu bahaya. Karena apa? Bisa slip, gitu kan? Nah, itu contoh di kehidupan sehari-hari dari gaya gesek ini. Gaya gesek ini arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan ada benda tadi di atas sebuah permukaan, gitu kan. Kalau misalkan bendanya ditarik ke sini, ini adalah F, maka gaya geseknya ini adalah berlawanan arah. Ya, gaya geseknya. Ini yang berlaku adalah gaya gesek statisnya. Maka supaya bendanya bisa bergerak, maka gayanya harus melawan gaya statis ini. Artinya harus mengalahkan. Jadi harus lebih besar dari gaya statis ini. Kalau misalkan sama, bendanya tepat akan bergerak. Jadi kalau misalkan F-nya kurang dari gaya gesek statis, maka benda ini akan tetap diam. Tapi kalau misalkan bendanya sama, maka ini baru akan bergerak. Ya, tapi masih diam sebenarnya. Literally masih diam. F-nya lebih besar dari Fs, maka bendanya dia akan bergerak. Ya, ini bedanya gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Kalau udah bergerak, masih ada nggak gaya geseknya? Ya masih. Buktinya kalau kalian jalan kaki, nih ya, ada gaya gesek yang bekerja, ada gaya gesek kinetis. Kalau kalian nggak ada gaya gesek, artinya gaya licin permukaannya, maka yang terjadi adalah slip, yaitu yang maksud dengan kalian terpleset itu. Kepleset kenapa? Karena licin. Ya kan? Kepleset itu ketika tumpuan kaki kalian tidak bisa bertumpu pada lantai. Ya kan? Kaki kalian kepleset, licin. Kenapa licin? Tidak ada gaya gesek. Maka kasusnya kalau di soal ada kata kunci licin, artinya gaya geseknya sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya gesek. Itu yang dimaksud dengan licin itu